Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Jahal adalah salah satu elit Quraisy yang sangat memusuhi dakwah Islam yang diemban Nabi Muhammad, dan dia dikenal sebagai pribadi yang kejam, bengis, dan tidak segan menghabisi lawan-lawannya. Karena sikapnya yang seperti itulah, Abu Jahal dijuluki sebagai Fir'aun pada zaman Nabi Muhammad. Berbagai macam cara dilakukan untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari mengintimidasi umat Islam hingga mengancam Nabi Muhammad. Saksi Imaji. Pun demikian, kekafiran kafir Quraisy, murka Allah kepada mereka segaris lurus dengan kebencian mereka kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Paling dibenci, paling benci sama Nabi Muhammad, Abu Jahal. Dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dari dibencinya sama Allah sampai-sampai di saat perang Uhud, dia itu dibunuh oleh banyak orang. Salah satunya adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud. Eksekusi terakhirnya oleh Ibnu Mas'ud. Karena memang dulu Abu Jahal ini pernah gampar telinganya Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud baca Quran di depan Ka'bah. Sampai telinga Ibnu Mas'ud itu pecah, gendang telinganya, dan akhirnya beliau tuli sebelah, gak bisa dengar. Suaranya enak banget Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sehingga sekalian saya muliakan, digampar nih waktu baca Quran depan Ka'bah. Pulang laporan sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, gimana Ibnu Mas'ud? Telinga satu doang kok Rasul. Kalau engkau mau boleh kok saya baca lagi Quran besok hari, telinga saya yang satu masih bagus Rasul. Maksudnya kalau mau digampar masih ada sebelah lagi nih. Kata Nabi Muhammad, gak perlu wahai Ibnu Mas'ud, nanti akan datang waktunya kamu bisa membalas perlakuan Abu Jahal kepadamu wahai Ibnu Mas'ud. Waktu Abu Jahal udah terkapar di atas tanah di saat perang Badar, Nabi Muhammad panggil Ibnu Mas'ud, silahkan Ibnu Mas'ud, eksekusilah dia, bunuhlah dia. Nabi masih pesan, yang bagus bunuhnya Ibnu Mas'ud, jangan disiksa dulu, jangan diapain dulu gitu, bunuh aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar di tanah, luka-luka udah begitu banyak, darah mengalir dari mana-mana. Sehingga sekalian, dalam keadaan sekarat semacam itu, Abu Jahal ngasih isyarat dengan matanya ke arah Ibnu Mas'ud. Sebelum dibunuh nih, dia kayak ngasih isyarat, ada yang mau saya sampaikan gitu. Ibnu Mas'ud pikir kali aja nih orang dapat hidayah di akhir kehidupannya. Para sahabat tuh, sama orang paling jahat sekalipun tetap aja hatinya baik, menginginkan kebaikan baginya gitu. Nggak yang udah orang kayak begini mah biarin neraka paling bawah aja dah. Enggak, tetap aja mereka berharap kali-kali gitu dapat hidayah. Jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud pun mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal yang memang udah nggak bisa ngomong keras karena udah mau mati, berapa detik lagi aja udah mati gitu. Udah luka-luka banyak banget di badannya. Teman-teman saya sekalian, tahu apa kata Abu Jahal di akhir kehidupannya? Dia bilang, balligh salami ila sahibak, sampaikan salamku ala sahibak kepada teman kamu itu, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anni aduhu fid dunya wal akhirah, katakan padanya aku adalah musuhnya dia di dunia dan akhirat. Sedikit sekalian yang saya muliakan, para ulama menyampaikan, kenapa Allah gak jadikan Abu Jahal ini matinya bawa Islam gitu. Kayak Fir'aun aja, sebelum mati itu dia bilang, inni amantu birabbi Harun wa Musa, saya sekarang beriman kepada Harun, saya sekarang beriman kepada Musa. Kan begitu. Fir'aun ketika mau tenggelam di Laut Merah, dia beriman, teman-teman, saya beriman kepada Harun dan Musa. Akan tetapi Allah bilang, sekarang baru mau masuk Islam, sekarang kamu baru mau beriman.
Sepanjang hidup kamu berbuat maksiat, aku tidak terima taubatmu. Tapi sebenarnya Abu Jahal, karena dia adalah umat Nabi Muhammad, kalau bertaubat di akhir kehidupannya, Allah masih akan terima. Para ulama mengatakan, karena Allah tidak mau orang yang membenci Nabi Muhammad, Allah masukkan ke dalam surga. Kamu pikir surga murah? Allah nggak mau orang yang sepanjang hidupnya benci kepada Nabi Muhammad di akhirat nanti bersama dengan Nabi Muhammad karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Allah nggak mau. Kenapa begitu? Sebab bagi Allah Nabi Muhammad mahal. Hanya orang-orang mahal yang diperkenankan untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Hanya umatnya yang berkelas. Hanya orang-orang beriman yang boleh untuk jadi umat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Adakah kita di antaranya? Semoga kita ada di antaranya. Kalau dengar bahwa yang akan bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah umatnya, hati saya besar gitu bahwa mudah-mudahan di akhirat nanti saya akan masuk di antara rombongan umat Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau ingat diri saya dengan segala kekurang mampuan menjaga hati, dengan segala kekurang khusyuan dalam sholat, dengan segala hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri saya, rasanya kayak apa pantas di akhirat nanti saya ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, kita perlu banyak meminta. Jangan dulu kegeeran bahwa betul ada umat Nabi Muhammad di akhirat nanti di belakang Nabi Muhammad. Betul, itu udah pasti. Jumlah mereka jutaan, itu juga udah pasti. Namun di antara jutaan itu adalah, adakah kamu di antara mereka? Belum tentu. Adakah saya di antara mereka? Belum tentu. Siapa yang pernah mampu menjaminnya? Sebab Nabi Muhammad mahal, dan yang mahal tak akan Allah berikan kecuali kepada yang mahal juga. Nabi Muhammad sangat berharga. Yang berharga tak akan menjadi murah untuk diberikan kepada siapa saja. Abu Jahal sudah terkapar bersimbah darah. Allah tidak perkenankan untuk di akhir hidupnya beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, karena Allah tidak mau mempertemukan Abu Jahal dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Sikap permusuhan yang ditunjukkan Abu Jahal bukan karena keyakinan kalau Nabi Muhammad berdusta dan hanya mengaku saja sebagai utusan Allah. Akan tetapi, sikapnya itu lebih didasarkan kepada fanatisme golongan, tidak rela kalau Bani Qusay menguasai segalanya. Akan tetapi, jika Bani Qusay sudah memegang bendera, menjaga Ka'bah, memberi minum orang haji, dan memiliki kenabian, maka apalagi yang tersisa untuk Quraisy yang lainnya, kata Abu Jahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.